Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pelajaran Bapak kan ya? Iya. Bapak guru baru di sini, jadi belum pada tahu kan Bapak, nama Bapak siapa? Bapak M, belum pada tahu kan? Belum. Ya, kenalin, nama Bapak Erlang Haji Kurniawan. Bapak ngajar di Amatin, ngajar di MTS ini. Ada yang mau ditanya tentang Bapak? Bapak izin bertanya riwayat sekolahnya gimana? Ya, Dari SD, SMP, riwayat sekolah Bapak SD di SD 1 Banjarsari. Bapak pernah mondok 3 tahun di MTS Sarusudia, di Pondok Pesantren Sarusudia. Lalu SMA Bapak di SMA Negeri 1 Talampadang. Terus Bapak ngambil S1 di UIN Radinata Lampung. Ya, itu aja ya perkenalannya ya. Ya, kita lanjut ke materinya. Sebelumnya materinya diajarin tentang dinasti Ayyubiyah bukan? Iya. Dinasti Abbasiyah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang dinasti Ayyubiyah. Jadi Bapak bakal ngasih satu video. Kemudian langsung aja ke latar belakang berdirinya dinasti Ayyubiyah itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu di mana dinasti Abbasiyah yang tadinya mengalami puncak kejayaan yang begitu sangat hebat, kemudian mengalami kemunduran dan terasa pada periode yang kedua, di mana pada saat itu beberapa wilayah atau provinsi memisahkan diri dan kemudian mendirikan dinasti-dinasti kecil yang baru, termasuk dinasti Fatimiyah. Nah, dinasti Fatimiyah ini merupakan dinasti yang mempunyai paham Syiah yang kemudian nanti diperangi atau dikalahkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, di mana pada saat itu kemudian Salahuddin Al-Ayyubi mendirikan dinasti bernama dinasti Ayyubiyah. Nah, tadi kan sudah bermunculan beberapa dinasti-dinasti kecil, tetapi dinasti Fatimiyah yang sudah disinggung oleh ibu sebelumnya itu tidak ada. Kok bisa sih? Jawabannya karena dinasti Fatimiyah itu muncul tepatnya setelah merebut kekuasaan dinasti Al-Fawziyah di Tunisia pada tahun 800 sampai 909 Masehi. Tetapi ketika dinasti Fatimiyah tersebut dipimpin oleh khalifah yang terakhir, yaitu Al-Adil Billah pada tahun 1160 sampai 1171 Masehi, dinasti Fatimiyah tersebut mengalami kemunduran dan kondisi pemerintahannya tersebut semakin diperparah dengan adanya beberapa konflik internal. Ditambah lagi dengan penyerangan atau penyerbuan yang dilakukan oleh tentara Salib ke daerah Mesir, juga adanya musim paceklik pada saat itu. Kondisi yang seperti itu kemudian dimanfaatkan oleh Nuruddin Zengi sebagai gubernur Syria yang ingin menguasai Mesir. Dikirimkanlah Asaduddin Syirkuh dan Salahuddin Al-Ayyubi untuk menaklukkan tentara Salib dan juga dinasti Fatimiyah tersebut. Proses yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dengan Asaduddin Syirkuh tersebut ternyata tidak berjalan dengan mulus, karena seorang Perdana Menteri Daulah Fatimiyah yang bernama Syawar itu sudah melakukan persekongkolan dengan tentara Salib. Akhirnya Panglima Asaduddin Syirkuh dan Salahuddin Al-Ayyubi menangkap Syawar. Lalu kedudukan Syawar kemudian digantikan oleh Asaduddin Syirkuh yang wafat setelah menjabat sebagai Perdana Menteri selama 2 bulan. Salahuddin Al-Ayyubi akhirnya didapuk menjadi Perdana Menteri menggantikan Asaduddin Syirkuh. Saat Khalifah Al-Adil Billah sakit, kedudukan Salahuddin Al-Ayyubi semakin kuat. Salahuddin Al-Ayyubi mendapat dukungan penuh dari rakyat Mesir, apalagi Salahuddin Al-Ayyubi dan rakyat Mesir sama-sama memiliki paham Islam Sunni. Bertepatan dengan wafatnya Khalifah Al-Adil Billah tanggal 10 Muharram 1171 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi memproklamirkan berdirinya dinasti Ayyubiyah dan berakhirnya pemerintahan Daulah Fatimiyah.
Daulah Ayyubiyah ini proses berdirinya ini adalah Ayyubiyah ini sebuah dinasti Sunni. Jadi orang-orangnya bermazhaban Sunni. Lalu berkuasa di Mesir, Suriah, dan Yaman. Dinasti Ayyubiyah ini didirikan oleh Salahuddin Ayyubi. Penamaan Al-Ayyubiyah ini diberikan karena pemimpin-pemimpin itu banyak yang belakangnya namanya Ayyubi. Jadi nama Ayyubiyah ini diberikan karena penamaan Ayyubiyah ini dinisbatkan kepada nama belakang Ayyubi dari kakek-kakeknya. Soalnya kakek-kakeknya itu bernama Ayyub semua belakangnya. Jadi dinasti Ayyubiyah. Nah, nama besar ini diperoleh sejak Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mendirikan kesultanan yang bermazhab Sunni menggantikan kesultanan Fatimiyah yang bermazhab Syiah. Nah, lalu proses terbentuknya. Jadi terbentuknya tadi kan udah dijelasin kan ya, karena kemunduran Daulah Fatimiyah. Nah, karena Daulah Fatimiyah ini pemerintahnya udah lemah, kondisinya lemah, terus ada musim paceklik juga, jadi diserbu sama tentara salib itu ke Mesir. Jadi konflik internal pemerintah Daulah Fatimiyah itu timbul. Jadi mundurlah akhirnya Daulah Fatimiyah ini. Lalu dengan ini, jadi kesempatan ini diambil sama Salahuddin Al-Ayyubi dan akhirnya muncullah namanya dinasti Ayyubiyah menggantikan dinasti Fatimiyah. Lalu ada peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah. Jadi kemajuan-kemajuannya di masa peradaban Daulah Ayyubiyah. Pertama, kemajuannya di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ini Daulah Ayyubiyah ini membangun madrasah. Tapi madrasahnya nggak kayak waktu zaman Daulah Abbasiyah. Kalau Daulah Abbasiyah itu kan madrasahnya nyatu sama masjid. Jadi masjid itu banyak banyak ininya, fungsinya. Jadi bisa untuk pakai ngaji, untuk pakai sholat dan segala macam. Nah, kalau di zaman Daulah Ayyubiyah ini dipisahin, jadi madrasah sama masjidnya itu dipisahin, jadi sendiri-sendiri, masjid untuk masjid dan madrasah untuk madrasah. Lalu ada ekonomi dan perdagangan. Nah, dalam ekonomi Daulah Ayyubiyah ini bekerja sama dengan penguasa muslim di wilayah lain, membangun perdagangan dengan kota-kota di Laut Tengah, Lautan Hindia, dan menyempurnakan sistem perpajakan. Hubungan internasional dalam perdagangan baik jalur laut maupun jalur darat makin ramai, membawa pengaruh bagi negara Eropa dan negara-negara yang dikuasainya. Jadi waktu zaman ekonomi dan perdagangan ini mungkin Ayyubiyah ini jadi dinasti keemasan, dinasti yang sukses pada masanya. Jadi karena dalam negeri aja mereka udah ekonomi dan pemerintahan itu luas. Nah, lanjut juga ke internasional. Jadi mereka ini intinya semuanya ini udah tertata rapi. Jadi ekonomi dan perdagangan mereka ini sama-sama jaya lah intinya. Industrinya, ekonominya, perdagangan ini jaya pada masa mereka. Jadinya dipengaruh bagi negara-negara Eropa juga baik kan. Lanjut ke militer dan sistem pertahanan. Jadi pada masa pemerintahan Salahuddin, kekuatan militer ini sangat terkenal tangguh. Pasukannya diperkuat oleh pasukan barbar, Turki, Afrika. Selain memiliki alat perang, pasukan berkuda, pedang dan panah dinasti ini juga memiliki burung elang sebagai kepala burung-burung dalam peperangan. Fungsinya banyak. Burung elang itu bisa sebagai mata-mata, bisa sebagai pengecoh juga kan. Nah, lalu bidang pertanian. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Mesir dan daerah lainnya pada sektor pertanian, Daulah Ayyubiyah telah menggunakan sistem irigasi, pembangunan waduk dan bendungan, serta terusan untuk mengairi kebun dan pertanian. Nah, jadinya pertanian mereka ini bisa sebutannya kalau di sini bisa subur, bisa gembur subur karena perairannya, irigasinya semuanya udah ditata rapi. Jadi nggak kekurangan. Jadi hasil panennya seperti kurma, gula, gandum itu nggak bisa nggak selalu sepi karena perairan mereka juga fungsinya juga udah bagus untuk pertaniannya, jadi hasilnya juga bakal bagus. Nah, lanjut kita ke namanya penguasa besar. Nah, penguasa besar ini yang paling dikenal adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah,
Sultan Salahuddin Ayyubi ini sebagai seorang pemimpin yang sangat memperhatikan pendidikan dan kesejahteraan ekonomi rakyatnya. Ia begitu giat mendorong studi keagamaan, membangun bendungan, menggali terusan, serta mendirikan masjid. Setelah Sultan Salahuddin Ayyubi meninggal, daerah kekuasaannya yang begitu luas terbentang itu mulai dari Sungai Tigris sampai Sungai Nil. Dinasti Ayyubiyah lebih kurang selama 79 atau 80 tahun berkuasa. Terdapat 9 orang penguasa yakni sebagai berikut. Nah, Sultan Salahuddin Ayyubi ini terkenal karena orangnya yang perang itu gagah. Ini seorang yang gagah, seorang yang kuat, juga sebagai pendiri dinasti Ayyubiyah. Yang waktu terkenal juga adalah namanya Perang Salib. Tahu kan Perang Salib? Nah, Perang Salib ini yang pertama itu Islam pernah mengalami kekalahan yang akhirnya Masjid Al-Aqsa ini diakuisisi oleh umat Kristen, kan? Masjid Al-Aqsa itu dulu juga pernah jadi gereja. Nah, di atas itu ada salib itu ya. Nah, waktu pemerintahannya Salahuddin Ayyubi ini perang lagi pada Perang Salib. Nah, di sini Perang Salib kalah nih. Kaum Romawi, kaum Kristen kalah. Nah, akhirnya diambil lagi Masjidil Aqsa ini dalam Perang Salib ketiga kalau nggak salah. Nah, di situ masa kejayaannya dinasti Ayyubiyah. Dari jadinya orang-orang itu pada takut ya, takut sama Salahuddin Ayyubi ini karena orangnya yang gigih dalam peperangan. Jadinya semakin luas lah ini kuasanya, kekuasaannya semakin luas. Tadi disebut dari Tigris sampai ke Sungai Nil. Nah, terus yang terdapat 9 orang penguasa, yakni yang pertama adalah Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi itu sebagai pendirinya ya. Lalu kedua ada Sultan Al-Aziz Imaduddin. Kita mengenal Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, biografinya adalah Sultan Salahuddin ini nama aslinya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Abdullah Muzaffar Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub. Salahuddin Ayyubi berasal dari bangsa Kurdi. Ayahnya Najmuddin Ayyub dan pamannya Asaduddin Syirkuh hijrah meninggalkan kampung halamannya dekat Danau Van dan pindah ke daerah Tikrit. Salahuddin lahir di benteng Tikrit, Iran tahun 532 Hijriah. Ketika ayahnya menjadi penguasa benteng Saljuk di Tikrit. Pada masa kecil, Salahuddin dididik ayahnya untuk menguasai sastra, ilmu kalam, menghafal Al-Quran dan hadis di madrasah. Dalam buku-buku sejarah dituturkan bahwa cita-cita awal Salahuddin ialah menjadi orang yang ahli di bidang ilmu agama Islam atau yang kita sebut ulama. Ia senang berdiskusi tentang ilmu kalam, Al-Quran, fikih dan hadis. Selain mempelajari ilmu agama, Salahuddin mengisi masa mudanya dengan menekuni teknik perang, strategi maupun politik. Setelah itu Salahuddin melanjutkan pendidikan di Damaskus untuk mempelajari teologi Sunni selama 10 tahun dalam lingkungan Istana Nuruddin. Jadi dari kecil ini karakter Salahuddin ini udah kelihatan ya, orangnya rendah hati, terus orangnya selalu haus akan ilmu ya. Jadi semua ilmu itu dipelajari dari ilmu Al-Quran, fikih, hadis, juga ilmu perang juga nggak ketinggalan, ilmu perang dan politik. Nah, lanjut ke akhir adalah kemunduran. Jadi kemunduran Ayyubiyah ini waktu zaman-zaman pemerintahan akhir-akhir dari pemerintahannya Kesultanan ke-6, jadi dari Sultan Al-Adil Saifuddin sampai ke Al-Ashraf Muzaffaruddin. Nah, dari ke-6 sampai ke-9 ini kemunduran dinasti Ayyubiyah ini sudah terlihat. Nah, dari mereka ini awalnya kesultanan ini sudah mengalami kemunduran. Nah, dan dari kemunduran ini jadi dinasti Mamluk ini punya kesempatan untuk meruntuhkan dinasti Ayyubiyah. Nah, setelah runtuh akhirnya kekuasaan setelah Ayyubiyah ini dipegang oleh dinasti Mamluk. Seperti itu. Akhirnya keruntuhan dinasti Ayyubiyah ini udah jadi keeksistensiannya mereka ini udah turun, udah nggak terlihat lagi. Jadi dari situ dinasti Mamluk akhirnya berkuasa. Jadi dinasti Ayyubiyah udah terlupakan. Nah, jadi itu saja materi kita hari ini. Jadi Bapak di sini akan ngasih kalian evaluasi. Ya, Bapak akan mengadakan evaluasi. Nah, kalau tadi bisa ngedengerin Bapak ngejelasin tentang dinasti ini pasti tahu jawabannya.
yang benar-benar memahami ya. Oke, yang pertama adalah siapa pendiri dinasti Ayyubiyah? Kamu? Saya Pak. Ya. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Ya, betul. Jadi pendiri pertamanya adalah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Lalu yang kedua, Salahuddin. Daulah Ayyubiyah ini berdiri setelah menggantikan kekuasaan dinasti. Ya, siapa yang mau jawab? Menggantikan dinasti apa? Jadi dinasti ini runtuh akhirnya digantikan dengan dinasti Ayyubiyah. Ya, kamu. Dinasti Fatimiyah. Ya, betul. Jadi dinasti Ayyubiyah ini berdiri setelah menggantikan Kesultanan Fatimiyah yang sudah kalah kena peperangan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi pertanyaan ketiga, siapa kesultanan yang paling berperan penting dan paling paling terkenal di dinasti Ayyubiyah? Saya Pak. Ya. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, betul. Ya, oke. Karena evaluasi ini sudah kita lakukan, juga materinya sudah diberikan semua. Nah, kenapa sih kita ini harus belajar tentang agama Islam? Apa sih pentingnya belajar agama Islam? Agama Islam ini penting diajar karena dalam agama Islam ini kita sering mendapatkan bantuan. Jadi pentingnya belajar agama ini, semua yang kehidupan kita ini bergantung kepada Al-Quran dan hadis. Jadi dalam belajar agama kita bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, dari kalian kecil ini kalian sudah diajarin agama sama orang tua. Kenapa diajarin agama? Untuk kita ini, untuk jadi pedoman hidup kita. Kita bisa belajar dari Al-Quran dan juga bisa belajar dari hadis. Jadi kita tahu nih mana yang baik dan mana yang buruk. Begitu pula nanti kalian kalau sudah besar, kalau kalian sudah punya keluarga sendiri. Nah, kalian punya keluarga sendiri, nanti kalian bisa ngajarin anak-anak kalian tentang agama. Jadi nanti kalian bisa ngajarin anak-anak itu mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi anak kalian ini nggak terjerumus pada kesesatan. Jadi mereka tahu nih, oh yang ini baik, oh yang ini buruk. Jadi yang buruk tinggalin, yang baik dilakukan. Nah, jadi itu aja sedikit motivasi dari Bapak. Nah, karena pelajaran sudah kita lakukan, terima kasih untuk perhatiannya. Ucap lapat hamdalah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Pada Bapak pun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.